Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu bersama-sama dalam ibadah kita. Dan walaupun hanya kembali melalui online, tapi saya yakin dan percaya ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan memulai acara ibadah kita dengan mengutarakan pengakuan iman kita yang dimulai dari aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur dan penyembahan kita bersama, karena Tuhan sudah menolong, menyertai kita, khususnya selama seminggu yang telah lewat, kita mau kidungkan sebuah pujian yang berjudul Persembahanku. Mari kita kidungkan pujian ini dengan penuh penyembahan kita. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan sebagai penyembahanku. Mari kita siapkan hati kita dengan lebih sungguh-sungguh, kita katakan bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Melalui bukti
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan namamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Saya yang pimpin kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan, perlindungan yang boleh Engkau berikan pada kami. Sepanjang 1 minggu yang telah lewat, Engkau telah menyertai, memberkati kami. Dan pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah Engkau memberkati acara ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu, dan apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan sekalian. Kami siap membuka acara ibadah kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku.
tegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Katakan kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH, kita akan kembali kidungkan sebuah pujian yang berjudul Sungguh Indah. Jemaat Tuhan sekalian, saya ajak untuk berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Kita mau kidungkan ujian ini sekali lagi dengan sikap penyembahan kita. Dengan sungguh-sungguh kita mau bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kami sangat bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang setia, yang selalu memperhatikan kami dalam setiap kegiatan aktivitas yang telah kami lakukan dan kerjakan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa mendengar bagian firman Tuhan pada hari ini. Dan oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya setiap perkataan, kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, supaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai urapi hamba-Mu secara khusus dengan kuasa Tuhan. Dan jadikan hamba berkat bagi jemaat Tuhan yang duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudara.
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bersyukur pada hari ini, minggu ketiga pada bulan Agustus tahun 2021, oleh karena kekuatan, oleh karena berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua, dan ada waktu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 dan ayat 47 bagian ayat 47. Yang berkata demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada minggu ini saya berbicara tentang tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan 2 minggu yang sudah lewat, saya juga menyinggungkan tema ini. Dan dalam tema ini ada beberapa subtema yang menjadi pokok renungan kita setiap minggu sampai minggu yang keempat. Dan pada minggu yang ketiga ini, saya berbicara tentang menjadi gereja yang bertambah. Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan fokusnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berbicara tentang gereja, menjadi gereja yang bertambah. Kalau kita berbicara tentang gereja yang bertambah, statistik dan grafik pertumbuhan gereja mula-mula secara kuantitas terus meningkat dengan sangat tajam. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya pemberitaan Injil yang sangat gencar, terbuka, tersebar luas, disertai kuasa Allah. Mujizat Allah dinyatakan. Semakin bertambah jumlah orang percaya dan menerima Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagaimana menjadi gereja yang bertambah itu? Yang pertama kita melihat bagaimana supaya gereja itu dapat bertambah. Gereja yang anggotanya bertambah adalah gereja yang bersaksi dan gencar memberitakan Injil. Terus membuka diri, menyambut dan menerima orang lain, menjangkau yang belum terjangkau. Ini yang perlu kita perhatikan, supaya gereja kita menjadi gereja yang bertambah. Gereja yang bersaksi dan gencar memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menghendaki semua orang yang percaya, semua gereja Tuhan terlibat dalam penginjilan. Mengapa? Karena hal ini terlihat ketika Yesus memanggil para murid pertama kali. Yesus berkata kepada murid pertama kali, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Melalui amanat agung Yesus Kristus, sesaat sebelum ia naik ke sorga, Yesus juga meminta para murid untuk menjadikan sekalian bangsa muridku, katanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Di mana kalau kita perhatikan para murid harus menjadi saksi Kristus. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria,
dan sampai kepada ujung bumi. Itulah sebabnya gereja yang bertambah adalah gereja yang bersaksi dan gencar memberitakan firman Tuhan. Di mana para murid harus dikatakan menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Itu berarti bahwa gereja merupakan sebuah badan di bawah pimpinan Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gereja yang anggotanya bertambah, gereja yang bersaksi, semangat memberitakan firman Tuhan. Tanggung jawab ini dikatakan adalah Yesus menghendaki semua orang, semua gereja terlibat dalam penginjilan ini. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil Yesus Kristus. Gereja merupakan sebuah badan dikatakan. Merupakan badan di bawah pimpinan Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau kita perhatikan keterlibatan kaum awam atau jemaat dalam penginjilan, ini menjadi faktor untuk pertumbuhan gereja dapat berjalan dengan benar. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keterlibatan kaum awam atau jemaat dalam penginjilan ini menjadi faktor untuk pertumbuhan gereja dapat berjalan dengan benar. Model penginjilan yang efektif kita dapat melihat kepada pola pelayanan Yesus Kristus. Yesus melayani orang-orang dalam konteks. Dalam arti dalam pelayanannya ia melihat situasi. Berbicara tentang konteks. Rick Warren berkata, kapan saja Yesus berjumpa seseorang, ia pasti mulai berbicara tentang kesulitan mereka, kebutuhan, dan minat mereka. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren. Dan metode ini juga diajarkan kepada para murid. Di mana dikatakan sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus memberi pesan. Pesan ini yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan, yang pertama dia berkata, sembuhkan orang sakit. Ini pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua, bangkitkan orang mati. Pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Yang ketiga dia katakan, tahirkanlah orang kusta. Pesan yang keempat, usirlah setan-setan. Ini pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus melayani orang-orang dalam konteks melihat situasi dan kondisi. Dan itulah sebabnya Yesus memberi pesan ini kepada murid-muridnya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berilah dengan cuma-cuma. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8 berkata demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Penginjilan yang efektif adalah penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan mereka. Saya tekankan bagian ini. Dikatakan penginjilan yang efektif adalah penginjilan yang berorientasi
pada kebutuhan mereka. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus? Orang-orang lebih suka untuk mendengar Injil ketika mereka mengetahui bahwa dikatakan berita Injil memiliki hubungan yang langsung dengan kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya Yesus melayani orang-orang dalam konteks ia melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Yesus memberi pesan ini kepada murid-muridnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara menyampaikan berita baik ini, menyampaikan Injil Yesus Kristus. Orang-orang lebih suka untuk mendengar Injil ketika mereka mengetahui bahwa dikatakan berita Injil memiliki hubungan yang langsung dengan kehidupan mereka. Penekanannya adalah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Itu yang pertama. Menjadi gereja yang bertambah adalah gereja yang bersaksi dan gencar memberitakan Injil. Yang kedua, bagaimanakah dikatakan menjadi gereja yang bertambah itu? Yang kedua, gereja yang sadar misi dan mengutus misionaris menjangkau daerah lain, melakukan penanaman gereja baru. Menjadi gereja yang bertambah adalah kita sadar akan misi kita. Apa misi kita? Dan kita mengutus orang-orang untuk menjangkau daerah lain, melakukan penanaman gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di daerah kota Samarinda kita sudah punya target untuk satu periode ke depan. Membuka beberapa pos untuk daerah kota Samarinda. Kalau bisa kita membangun satu tempat untuk pembinaan umat ini. Dan kita menempatkan, mengutus orang-orang yang siap untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Itu sebabnya gereja yang sadar misi dan mengutus supaya mereka ini menjangkau daerah lain, melakukan penanaman gereja yang baru. Berbicara tentang mengutus ini adalah kepada pelayanan. Ada pelayanan yang perlu ditegaskan supaya siapakah yang diutus. Poin yang kedua ini, gereja yang sadar akan misi dan mengutus. Kita membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya tidak akan membaca bagian ini. Ini berbicara tentang Yesus mengutus 70 murid. Yesus mengutus 70 murid. Fakta pertama kalau kita melihat, ini berbicara tentang pengutus. Ya, gereja yang sadar misi dan mengutus. Fakta kita lihat di sini, siapakah pengutus? Pengutus ini adalah Tuhan Yesus, adalah pengutus tim penginjilan. Dalam ayat pembacaan ini, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ia mengutus 70 murid di luar 12 murid. Kalau kita perhatikan, 70 murid dibagi 2 orang. Prinsip pengutus berdua-dua ini sangat penting dalam pekerjaan Tuhan. Ia mengutus 70 dan 35 kelompok dalam satu kelompok atau tim ini adalah 2 orang. Itulah sebabnya
pengutusan berdua ini sangat penting dalam pekerjaan Tuhan. Karena dengan demikian tersedialah iman dan hikmat 2 kali lipat dikatakan. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan berbicara tentang hal itu, ada berapa kitab yang menyatakan tentang berdua dalam penginjilan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Injil Matius 18 ayat 16, Markus 6 ayat 7, Lukas 7 ayat 19. Dan Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 41. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 38. Artinya supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, para murid diutus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan Yesus adalah pengutus penginjilan. Penginjilan diumpamakan seperti domba dikatakan dalam ayat yang ketiga. Ayat 3 berkata, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita seperti anak domba yang tak berdaya di tengah-tengah serigala. Sebagai penginjil, para murid tidak boleh melawan dan harus hati-hati di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, gereja yang sadar misi dan mengutus, diutus. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu yang kita pelajari dari ayat ini. Faktanya adalah pengutus. Yesus Kristus adalah pengutus itu. Yang kedua adalah tuayan. Ayat yang kedua. Dikatakan dalam ayat ini, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Injil Matius pasal 9 ayat 37. Yesus memperingatkan semua orang percaya agar selalu mengingat bahwa orang yang terhilang sangat berharga dan harus mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar Injil ini. Masih banyak jiwa, masih banyak orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, belum mendengar tentang Injil itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Kita harus meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Ayat ini mengungkapkan salah satu prinsip rohani. Sebelum ia bertindak, Allah memanggil umatnya untuk berdoa. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melaksanakan tugas pelayanan, tentunya kita harus terlebih dahulu memohon kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Siapakah pengutus itu? Yesus Kristus. Dan dia utus kemana? Ada banyak tuayan. Banyak orang yang mau menerima Yesus. Dan siapakah yang siap untuk memberitakannya? Kemudian kita lihat dalam ayat ini, Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai 12. Adalah kesediaan. Yesus mengutus. Ia mengutus kita kepada tuayan. Mengutus kita menyampaikan kabar baik ini. Dan ayat 7 dan ayat yang ke-10, Injil Matius pasal 10. Kalau kita lihat, adalah kesediaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Para murid diminta oleh Yesus supaya menerima tempat tinggal rumah. Itu ayat yang ke-7. Dan makanan serta minum yang dihidangkan kepada mereka. Ayatnya yang ke-8. Ini yang ditekankan dalam ayat ini.
kesediaan. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang pelayanan ini, tentunya Bapak Ibu Saudara sudah siap. Siap melaksanakan tugas tanggung jawab kita untuk melaksanakan pelayanan. Apa yang diinginkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia supaya gereja sadar misi dan mengutus misionaris menjangkau daerah lain, melakukan penamaan gereja baru. Dan adakah orang yang siap mau diutus menyampaikan firman Tuhan ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus pengutus. Ia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan damai sejahtera kerajaan Allah. Mereka perlu iman, mereka perlu kerelaan. Kalau begitu, bagaimanakah dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih ikut pola penginjilan seperti yang dilaksanakan oleh murid-murid Yesus? Firman Tuhan mengajar kita pada hari ini bahwa yang akan berhasil adalah usaha dan penyerahan kita kepada Tuhan. Jika kita mau berhasil dalam pelayanan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, berusaha melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Yeremia, kita melihat di sana, ini berbicara tentang Yeremia diutus. Dan ia berkata ada dua alasan Yeremia menolak pelayanan. Dia berkata, saya tidak pandai berbicara. Yang kedua Yeremia katakan, aku masih muda. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sekali-sekali kita berkata demikian. Coba kita perhatikan, menyampaikan kabar baik dan melaksanakan tugas pelayanan ini dibebankan kepada kita semua. Bukan hanya kepada orang-orang dewasa. Dan semua kita diberi tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Yeremia masih muda. Ketika dipanggil Allah, ia mengalami rasa kekhawatiran dan gentar ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yahuda. Allah menanggapi dengan berjanji akan menyertai dan memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilannya. Allah berjanji akan menyertai dan memberi kuasa kepada Yeremia. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan juga berjanji akan menyertai, memberi kuasa kepada kita untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang menjadi harapan Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu gereja akan bertumbuh dan bertambah jumlah anggotanya apabila
terus bersemangat dalam proyek penginjilan dan pengutusan. Ini yang menjadi kerinduan. Sekali lagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Supaya jumlah anggota kita adalah bagaimana kita bisa bertambah. Apabila terus bersemangat dalam proyek penginjilan dan pengutusan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajar saya dan saudara-saudara pada hari ini. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, kehidupan ini kita memberitakan Injil. Kehidupan kita harus punya semangat memberitakan Injil kepada telinga yang tuli dan menuai hanya kebencian sebagai balasan kasih itu kepada orang yang di sekitar kita. Tetapi kita memberitakannya, orang lain tidak suka, orang lain benci kepada kita. Tetapi ingat, Tuhan berjanji, Ia akan menyertai, Ia akan memberi kuasa kepada kita. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu bersama-sama pada hari ini. Dan hamba percaya kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Membuat kami terus memahami, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita. Dan jemaat Tuhan sekalian, kita akan bersama-sama menyampaikan bahan doa kita melalui doa syafaat. Namun sebelumnya kita kembali akan kidungkan sebuah pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 226A, Jangan Melalui Aku Ya Yesus. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2 saja. Yesus Tuhan penebusku, dengar doa
Kita satu di dalam doa, saya pimpin kita berdoa. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang baik, yang setia, Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Kami bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, kami telah melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kami. Kami percaya Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini. Sebelum kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Tuhan suci kuduskan dan layakkan kami menyampaikan doa syafaat kami bersama-sama pada hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. 1 minggu ke depan ini ada berapa jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Dan hamba mohon Tuhan Kau terus menolong, memberkati dalam mereka melaksanakan tugas, aktivitas, kegiatan mereka masing-masing. Di usia 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan kepada jemaat kami. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami datang berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Dan kami percaya kepada Tuhan, Tuhan Kau menolong, memimpin, menyertai, memberi kekuatan kepada mereka. Dan saat mereka melahirkan, mereka dapat melahir dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga bayi yang ada supaya dapat bertumbuh dengan pertolongan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang setia, yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan, keinginan kami. Dan itulah sebabnya hamba menyerahkan ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Terima kasih, demikian juga kami datang kepada Tuhan berdoa untuk jemaat kami di tempat ini yang sudah lanjut usia. Dan hamba serahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan. Di dalam mereka melaksanakan aktivitas kegiatan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Kau menyertai, menolong, memberkati, memberi kekuatan, semangat baru dalam kehidupan mereka menjalani usia yang sudah tua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami datang kepada Tuhan, terus berdoa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menjamah jemaat kami yang saat ini oleh karena dalam penderitaan penyakit. Dan demikian juga kami terus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Agus Lina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jariah, Ibu Setia Ningsih, Ibu Noriah Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, Bapak Baruk Sablon, Ibu Hipi Lahing, demikian juga Ibu Saban Lasung. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba sempat sebut nama mereka satu persatu. Dan kami percaya Tuhan yang lebih tahu dimanapun mereka berada. Demikian juga ada beberapa jemaat kami yang saat ini terpapar oleh karena virus corona ini. Dan kami datang merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa kehendak-Mu terjadi kepada jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan yang sanggup dan mampu memberi kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang sakit ini. Terima kasih Tuhan oleh karena kekuatan kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam melaksanakan setiap pekerjaan, pelayanan mereka. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Hamba mohon Tuhan Kau menyertai kami. Tuhan Kau memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan. Dimanapun kami melaksanakan setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan, kekuatan, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan Kau berikan kepada anak-anak kami. Supaya mereka mampu mengikuti pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk beberapa pos PU yang ditangani oleh jemaat kami. Baik yang ada di tingkat 17 Berabai, demikian juga ada di Pelita, yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jemaat yang dilayani juga Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik yang setia. Bersama-sama dengan mereka. Segala kebutuhan keperluan hamba-hamba Tuhan yang melayani ini. Tuhan sumber berkat. Mencukupi mereka dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan menara gereja kami ini. Dan kami serahkan kepada Tuhan tukang yang bekerja. Demikian juga sisi pembangunan yang mengkoordinir kegiatan ini. Tuhan Kau pakai urapi mereka semua. Biaya yang perlu kami butuhkan kami percaya Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi gereja Gema Injil Indonesia. Dari pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami berdoa menyerahkan pemimpin gereja kami ini kepada Tuhan. Kau pakai urapi mereka semua. Melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Pekerja gereja Gema Injil Indonesia yang ada di daerah kota Samarinda. Pakai urapi kami semua dengan kuasa Tuhan. Jadikan kami berkat bagi jemaat yang kami layani. Segala keperluan kebutuhan kami percaya Tuhan menyediakannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk bangsa kami percaya Tuhan Kau pakai pemimpin kami. Baik Bapak Presiden, demikian juga para menteri, demikian juga pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda. Kau pakai mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan. Mampukan mereka melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada pemimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah memberkati jemaat kami. Dan mereka telah memberi hari ini. Dan kiranya Tuhan Kau terus memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dan apa yang telah kami berikan untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan. Baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan kembali kidungkan sebuah pujian berjudul Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita kedungkan pujian ini sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
datang tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, kami agungkan dalam kehidupan ini. Kami sangat bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang telah kami laksanakan bersama hari ini. Dan kami telah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami telah memberi persembahan kami dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang menjadi kekuatan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Dia yang memanggil kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.